Di rumah keluarga Xia, tatapan jernih dan dingin Gu Ruoyun jatuh pada wajah pucat Xia Ming. Niat membunuh mengelilingi dirinya saat dia berbicara dengan dingin. Xia Ming, ketika kamu telah membunuh Tuan Tua Xia dan Xia Ruoyun tahun itu, apakah kamu membayangkan bahwa hari ini akan datang? Aku, di sini hari ini, untuk membalaskan dendam Xia Ruoyun menggantikannya. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak hanya membunuh putrimu sendiri, bahkan ayahmu yang membesarkanmu pun tidak luput. Selanjutnya berdasarkan situasi saat ini, kematian tak terduga dari ahli waris lainnya juga harus terkait denganmu. Awalnya anggota keluarga Xia tidak begitu jarang, selain Xia Ming, Tuan Xia Tua juga memiliki beberapa putra dan putri. Namun selain anak perempuan yang menikah dengan keluarga di negeri yang jauh, semua orang meninggal karena kecelakaan, tidak ada yang selamat. Karena Xia Ming bahkan akan membunuh ayahnya sendiri, alasan apa lagi yang dia miliki untuk menyelamatkan saudara-saudaranya? Xia Ming terkikik dan bangkit dari tanah. Dia menatap Gu Ruoyun dan mencibir. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Orang-orang itu pernah bertarung denganku atas posisi Tuan Muda Xia. Mereka semua pantas mati. Ketika mereka mendengar pengakuan Xia Ming, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Xia Ming telah membunuh saudara-saudaranya dan membunuh ayahnya sendiri. Dia pasti telah melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Mereka merasa sangat sulit untuk membayangkan, siapapun di dunia ini bisa begitu kejam dan tidak berperasaan. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar pintu. Gu Ruoyun merajut alisnya dengan lembut, dan setelah memerintahkan Yu Nyao untuk mengawasi anggota keluarga Xia, dia buru-buru bergegas keluar pintu. Namun ketika dia melihat dua orang yang bertarung di halaman keluarga Xia, dia langsung terperangah. Xiao Ye, apa yang kamu lakukan? Dan ayah angkat, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Ruoyun merasa sedikit sedih, mengapa keduanya berkelahi di rumah keluarga Xia. Kakak. Xia Linyu segera memperhatikan Gu Ruoyun dan matanya berbinar, dia dengan cepat bergegas ke arahnya. Yuer, apa yang sedang terjadi? Kerutan di dahi Gu Ruoyun semakin dalam saat dia bertanya pada Xia Linyu. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Xia Linyu menggosok hidungnya. Aku sedang bergegas ke sini bersama kakak Qianbei ketika pria ini yang memiliki lukisanmu tiba-tiba muncul dan meminta beberapa informasi tentangmu. Kakak Qianbei langsung menandainya sebagai penjahat dan mereka mulai bertarung. Mereka kemudian bertarung sampai mereka mencapai rumah keluarga Xia. Kakak, kamu sebaiknya bergegas dan menghentikan mereka. Gu Ruoyun benar-benar tercengang saat dia menatap kosong pada dua sosok merah yang bertarung satu sama lain di udara, untuk sementara tidak dapat kembali ke akal sehatnya. Dari sudut pandangnya Xiao Ye telah ada selama beberapa tahun, dan ayah angkatnya adalah seorang kultivator yang namanya mengguncang daratan hingga ke intinya, kapan emosi mereka menjadi begitu kejam. Mereka berkelahi demi lukisan, apakah mereka bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan cara yang beradab? Namun dia agak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Tuan Besar Hong Lian, dan dia juga telah bertanya tentang dirinya, mungkinkah sesuatu telah terjadi di wilayah teratai merah?
Ketika dia menyadari bahwa kedua pria itu benar-benar tersapu dalam pertarungan, Guru Woyun akhirnya kembali sadar dan mengerutkan kening saat dia berseru. "Kalian berdua, hentikan sekarang juga." Begitu dia berbicara, kedua pria di udara dengan patuh mendengarkannya, namun mereka masih saling memandang dengan jijik dan tak satupun dari mereka mau mundur. "Xiao Ye." Guru Woyun tertawa pahit dengan sedikit putus asa. "Kapan kamu menjadi begitu kurang ajar?" Qian Bei Ye menatap pria berbaju merah itu, tetapi dia akhirnya turun dari langit untuk berdiri di samping Guru Woyun, dan merengek dengan menyedihkan. "Yuner, dia memiliki lukisanmu di tangannya, jadi dia pasti punya niat buruk. Aku hanya ingin merebut lukisan itu tetapi dia menolak untuk memberikannya, dan kami akhirnya berkelahi." Betul sekali, menurut pengamatan Qian Bei Ye, orang ini pasti memiliki semacam niat buruk. Kalau tidak, mengapa dia memiliki foto Guru Woyun? Selain itu, dia telah kemana-mana mencoba mengumpulkan informasi tentangnya. Jika ini bukan niat buruk, lalu apa? Pada saat ini, pria berbaju merah tidak lagi repot-repot menatap Qian Bei Ye saat dia menatap lurus ke arah Guru Woyun. Matanya membawa rasa kegembiraan dan kegirangan, namun sebagian besar juga diselimuti oleh rasa bersalah. Sudah bertahun-tahun setelah dia lahir, aku tidak pernah menemaninya bahkan untuk satu hari pun, dan ketika dia muncul di hadapanku hari itu, aku tidak dapat mengenali gadis ini sebagai putri yang telah lama kurindukan. Pria berbaju merah membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengucapkan ribuan kata yang ingin dia katakan pada saat itu, namun matanya terus menatap Guru Woyun, tidak tahan memikirkan untuk berpaling. Qian Bei Ye mengerutkan alisnya dan maju 2 langkah, dia berjalan tepat di depan Guru Woyun, dengan sempurna menghalanginya dari pandangan pria berbaju merah. "Bocah sialan, menyingkirlah dariku sekarang juga." Pria berbaju merah itu langsung marah. Anak nakal terkutuk ini telah berani menempel begitu dekat dengan putriku yang berharga dan telah mencoba untuk merebut lukisan putriku yang berharga dariku. Di mana dia menempatkanku? Ayahnya sendiri di posisi apa? Jelas Qian Bei Ye masih tidak menyadari bahwa dia telah menyinggung calon ayah mertuanya sendiri. Bagaimanapun, Tuan Besar Hong Lian menatap Guru Woyun dengan intensitas yang terlalu banyak dan terlihat terlalu vulgar untuk diucapkan. Tidak heran Qian Bei Ye akan melihatnya sebagai musuhnya. "Xiao Ye, ini ayah angkatku." 3 garis hitam muncul di dahi Guru Woyun saat dia menjelaskan dengan putus asa. Qian Bei Ye akhirnya menyingkir ketika dia mendengar ini, tetapi dia terus berada di sisi Guru Woyun, dan mengirim peringatan pada pria berbaju merah itu. Tuan Besar Hong Lian hampir menjadi gila karena marah. Apa artinya ini? Anak nakal terkutuk ini berani memelototiku. Apakah dia berpikir bahwa aku akan mencoba dan menculik putriku sendiri? Tunggu sebentar, aku ayah gadis ini. Jadi bagaimana jika aku menculiknya? Apa aku tidak bisa mengambil putriku sendiri? Aku ingin tahu apa yang membawamu ke negara angin melayang kecilku yang sederhana, Tuan Besar Hong Lian. Saat itu tawa keras memenuhi langit, ini diikuti oleh sosok kuning yang perlahan muncul, dan muncul di depan mata mereka.
Tertinggi Gao telah merasakan kehadiran pria berbaju merah sejak dia muncul di negara angin melayang. Selain itu dia telah mengancam seorang perwira yang bertugas menjaga kota, sehingga tidak mungkin dia tidak terdeteksi. Namun yang mengejutkan tertinggi Gao adalah bahwa Tuan Besar Hong Lian telah melakukan perjalanan dari tempat yang begitu jauh hanya untuk menemukan seorang wanita. Dia bahkan mengacungkan lukisannya saat dia berkeliling ke seluruh tempat, menanyai semua orang tentang dia. Tertinggi Gao menyipitkan matanya pada pemikiran itu, dan berbalik ke arah Guru Oyun yang berdiri di depan pria berbaju merah. Kilatan aneh melintas di matanya. Ini adalah Tertinggi Gao, yang mulia. Tertinggi Gao dari negara angin melayang telah muncul. Dan apakah kalian semua mendengarnya? Dia telah memanggil pria berbaju merah itu sebagai Tuan Besar Hong Lian. Mungkinkah dia adalah kultivator pamungkas yang namanya mengguncang daratan? Kultivator pamungkas yang baru saja mereka sebutkan jelas bukan hanya kultivator pamungkas dari daratan puncak timur, tetapi juga yang pamungkas di antara tertinggi bela diri. Ini juga berarti bahwa tidak ada seorang pun di bawah pangkat tertinggi bela diri, yang bisa berharap untuk mengalahkan Tuan Besar Hong Lian. Aku bertanya-tanya siapa wanita muda ini sebenarnya? Tertinggi Jin tampaknya memiliki hubungan yang lebih dari rata-rata dengannya dan Dokter Suci juga tuannya, bahkan Tuan Besar Hong Lian adalah ayah angkatnya. Dari para pembudidaya hebat di daratan ini, selain dari orang suci bela diri yang misterius, apakah ada orang yang tidak dia kenal? Selanjutnya pria berambut perak di sisinya tampaknya setara dengan Tuan Besar Hong Lian. Tertinggi Gao sedikit terkejut. Ayah angkat, Tuan Besar Hong Lian adalah ayah angkat gadis kecil ini. Tampaknya besarnya identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditebak dengan mudah oleh siapapun. Pria dengan jubah merah, bagaimanapun sedikit sedih. Ayah angkat apa? Aku jelas ayah biologisnya. Namun dia tidak bisa mengumumkan ini di depan umum. Kalau tidak, jika berita ini sampai ke telinga si kentut tua di kota pertama, bukankah dia akan menyeret putrinya yang berharga? Lagi pula, meskipun orang-orang tua itu mengetahui kedatangan Yuner di daratan ini, mereka masih belum tahu lokasi pastinya. Yuner, siapa orang ini? Pria berbaju merah menyipitkan matanya dan cahaya berbahaya melintas di pupilnya. Berdasarkan kekuatan pengamatannya, dia dapat mengatakan bahwa pria ini tidak memiliki hubungan biasa dengan putrinya. Namun orang ini mencoba merebut lukisannya dan mengangkat tangannya ke arahnya. Hanya berdasarkan fakta yang satu ini, tidak akan mudah baginya jika dia ingin menikahi putri kesayangannya. Guru Oyun terbatuk canggung. Ayah angkat, bisakah kamu menunggu di luar sebentar? Aku memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Aku akan berbicara denganmu setelah aku selesai. Dan Xiao Ye, tolong bantu aku mengevakuasi tempat ini. Yuer dan aku ingin berbicara dengan anggota keluarga Xia sendirian. Qianbei Ye mengangguk. Dia tahu apa yang akan dilakukan Guru Oyun selanjutnya. Dia akan mengungkapkan identitas aslinya sendiri. Namun tidak ada orang lain selain anggota keluarga Xia yang terkutuk yang perlu mengetahui hal ini. Jika tidak, jika berita besar tentang reinkarnasinya menjadi pengetahuan umum, itu akan menarik banyak perhatian dan sensasi. Kerumunan lainnya tidak terlalu peduli dengan keputusan Guru Oyun, namun hati Tuan Besar Hong Lian hancur berkeping-keping. Dia menatap Guru Oyun dengan kesal. Yuner,
Aku telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk melihatmu, namun kamu menolakku di pintu. Ini terlalu mengecewakan. Putrinya sudah dewasa sekarang, dan tentu saja memiliki rahasianya sendiri. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa biarkan dia tahu. Guru Woyun mengangkat bahunya. Segalanya akan menjadi berdarah mulai dari sini, jadi aku akan meminta kalian semua untuk mundur sejenak. Bagaimanapun, Tuan Besar Hong Lian telah berjuang selama bertahun-tahun sehingga dia telah menyaksikan segala macam pertumpahan darah. Namun begitu dia menyadari bahwa Guru Woyun tidak benar-benar menyimpan rahasia apapun darinya, dia menghela nafas lega dan mengangguk. Aku akan menunggumu di luar tempat tinggalmu. Sebenarnya, Tuan Besar Hong Lian tidak tahu bahwa Guru Woyun telah meminta semua orang untuk pergi karena dia memang menyimpan rahasia yang tidak bisa dia beritahukan kepada orang lain, yang merupakan identitasnya sebagai Xia Ruoyun. Rahasia ini, setelah pemusnahan keluarga Xia, akan membusuk di dalam perutnya selama sisa hidupnya. Yuer, ayo pergi. Sebuah cahaya melintas di mata Guru Woyun dan dia terkekeh pelan. Semua musuh yang telah menyakitimu tahun itu, aku akan memberimu kesempatan untuk menumpahkan darah mereka hari ini. Di serambi utama rumah keluarga Xia, Xia Ming menatap putus asa pada dua orang yang baru saja masuk dari pintu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan seorang gadis kecil setelah begitu licik sepanjang hidupnya. Nona Gu. Lu Chen tersandung ke arah Guru Woyun dan menjatuhkan dirinya di depannya dalam posisi berlutut, menangis sambil menangis kesakitan saat dia berkata, Nona Gu, aku telah ditipu oleh keluarga Xia tahun itu, itulah mengapa aku melakukan tindakan yang tidak pantas bahkan untuk babi dan anjing. Aku benar-benar menyesali tindakanku sekarang, jadi tolong, lepaskan aku sekali ini karena penyesalanku. Guru Woyun menatap Lu Chen yang berlutut di depannya dan menjawab tanpa emosi. Penyesalan, Lu Chen, apakah kamu berpikir bahwa setelah melakukan begitu banyak tindakan berdosa kamu dapat menebus dirimu hanya dengan mengakui penyesalanmu? Nona Gu, orang itu sudah mati, seperti yang mereka katakan. Jika balas dendam melahirkan balas dendam, apakah akan ada akhirnya? Tidak bisakah kamu membalas kejahatan dengan kebaikan? Haruskah kamu memusnahkan kami semua? Lu Chen mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan marah. Siapapun yang tidak mengetahui situasi dan telah menyaksikan adegan ini, mungkin akan berasumsi bahwa Guru Woyun adalah penjahat keji yang mendorong orang-orang baik. Mengembalikan kebaikan untuk kejahatan. Guru Woyun mencibir. Tahun itu kamu menggunakan kepercayaan yang dimiliki Xia Ruoyun padamu dan tidak ragu-ragu untuk merobek anggota tubuh Xia Linyu hidup-hidup. Apakah kamu bahkan menunjukkan sedikit belas kasihan pada saat itu? Lu Chen, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingat kata-kata Xia Ruoyun sebelum dia melompat dari tebing itu, bahwa jika dia bereinkarnasi, dia akan membuat kalian semua membayar harga yang berdarah. Kata-kata ini seperti palu yang menghantam keras ke hati Lu Chen. Pada saat itu bayangan tegas gadis muda itu muncul sekali lagi di mata pikirannya, dan menyebabkan hatinya bergetar. Kamu, bagaimana kamu tahu ini?
Bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan yang jelas tentang kata-kata terakhir Xia Ruoyun, bahkan cara dia mengatakannya persis sama. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Guru Ruoyun terkekeh pelan. Karena aku telah kembali. Karena aku telah kembali, Lu Chen terhuyung mundur dan pantatnya terhubung dengan tanah. Dia menatap wajah yang sedikit tersenyum tidak percaya. Tanpa disadari, senyum di wajah wanita itu mulai menyatu dengan senyum wanita itu dalam ingatannya, seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Pada saat ini wajah Xia Ming dan putrinya sangat jelek. Wajah mereka menggambarkan tidak lebih dari kematian. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang mereka miliki untuk mendukung diri mereka sendiri, mereka langsung ditinju menjadi kebodohan oleh kata-kata Guru Ruoyun. Apa maksudmu? Xia Cuksue kembali sadar dengan susah payah dan menatap Guru Ruoyun dengan wajah pucat. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Xia Ruoyun? Ini sama sekali tidak mungkin, Xia Ruoyun sudah mati. Mari kita tidak membahas kemungkinan reinkarnasi, bahkan jika itu benar-benar ada, usiamu tidak cocok. Xia Ruoyun baru mati selama 6 tahun, bahkan jika dia telah bereinkarnasi dia seharusnya baru berusia sekitar 6 tahun. Bagaimana mungkin wanita ini adalah Xia Ruoyun? Dia pasti mencoba menakutiku dengan sengaja. Itu benar, itu pasti. Xia Ming. Guru Ruoyun perlahan menutup matanya sebelum membukanya lagi. Tatapannya sekarang jatuh pada Xia Ming. Apakah kalian semua tahu bahwa aku telah hidup dalam kebencian selama 6 tahun terakhir ini? Aku hanya pernah berpikir untuk menemukanmu setiap saat dalam hidupku dan membalas dendam. Aku bisa mentolerir apapun yang kamu lemparkan kepadaku, tetapi aku tidak pernah berharap kalian semua menjadi orang gila seperti itu. Kamu bahkan membunuh istri, ayah, putra dan putrimu sendiri. Tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa aku akan bereinkarnasi dan bertahan hidup melalui identitas orang lain. Guru Ruoyun tertawa, tawa lembutnya terdengar di telinga Xia Ming, membuatnya merasa sangat ketakutan. Tidak heran sejak pertama kali aku melihat wanita ini, aku memiliki perasaan yang sangat aneh, dia sebenarnya adalah Xia Ruoyun. Yuer. Guru Ruoyun berbicara perlahan, suaranya bergema di seluruh serambi utama seperti suara guntur, sekali lagi menyebabkan hati mereka bergetar. Apa yang baru saja dia sebut untuk pemuda itu, Yuer, mungkinkah dia Xia Linyu? Wajah Xia Ming sekarang berwarna abu-abu dan putih, ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia pernah berpikir bahwa Xia Ruoyun akan kembali dan bahkan Xia Linyu akan tetap hidup. Yuer, untuk semua yang pernah dilakukan Lu Chen padamu tahun itu, kamu sekarang dapat menggandakannya dan mengembalikan semuanya padanya. Guru Ruoyun dengan lembut mengangkat pandangannya. Aku memiliki cukup banyak pil di tanganku. Meskipun dia hanya tersisa dengan setetes darah, aku dapat menghidupkannya kembali. Kamu dapat melecehkannya sesukamu. Selama 6 tahun terakhir ini Guru Ruoyun bukan satu-satunya yang hidup dalam kebencian. Itu sama untuk Xia Linyu. Dia tidak akan pernah melupakan penderitaan menyayat hati yang telah dia derita saat dia melihat lengan dan anggota tubuhnya sendiri dicabik dari tubuhnya di depan matanya. Namun yang benar-benar menghancurkan hatinya adalah tatapan patah hati dan putus asa di mata saudara perempuannya.
mata itu selamanya terukir dalam ingatannya dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Yuer, kamu Yuer. Lu Chen melebarkan mulutnya saat tenggorokannya mengeluarkan suara serak yang tercekik. Yuer, lepaskan aku karena perawatan yang pernah aku berikan padamu. Aku benar-benar tidak ingin mati. Pupil Xia Linyu mengamati wajah pucat Lu Chen. Wajahnya yang lembut tidak menunjukkan emosi saat dia berbicara dengan suara yang meneteskan kebencian yang bisa menggerogoti tulang seseorang. Setiap kata-katanya perlahan bergema di seluruh serambi utama yang besar dan kosong. Kakak perempuanku telah menyaksikan kematian ibuku, namun kamu telah membunuhku di depannya. Lu Chen, katakan padaku, mengapa aku harus mengampunimu? Aku tidak akan pernah mengampuni siapapun yang telah membuat saudara perempuanku menangis. Xia Linyu tertawa dingin sebelum dia berbalik ke arah Xia Ming dan berbicara tanpa emosi. Xia Ming, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu akan memunggungi orang yang tidak berguna sepertiku? Kamu bahkan mengatakan bahwa hanya Xia Cuksue saja yang merupakan darah dan dagingmu dan bahwa aku hanyalah beban. Namun sayang sekali bahwa Xia Cuksue tidak lahir dari darahmu sehingga kamu telah memutuskan untuk mati tanpa keturunan. Tubuh Xia Ming bergetar sedikit dan dia perlahan menutup matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa putri yang telah dia curahkan dengan cinta selama bertahun-tahun akan berubah menjadi anak haram orang lain. Sekarang setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa seolah-olah ada pisau tajam yang menusuk jantungnya. Itu adalah rasa sakit yang menyiksa dan tak tertahankan. Lebih dari segalanya, dia akan memiliki keinginan besar untuk mencekik pelacur itu Qiyuna sampai mati. Mati tanpa keturunan. Xia Ming tertawa, tawanya bercampur dengan kesengsaraan yang tak terukur. Dia berbalik ke arah Xia Linyu dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa aku Xia Ming setelah kikuk selama bertahun-tahun akan benar-benar berakhir dengan apa-apa. Pada akhirnya, aku telah membunuh daging dan darahku sendiri demi anak perempuan haram. Yuner, aku tahu bahwa kalian berdua menyimpan kebencian yang mendalam terhadapku di dalam hati kalian. Namun selama tahun itu, aku telah dibutakan oleh kebohongan orang lain. Lebih jauh lagi dengan ikatan darah aku tetap ayah kalian bagaimanapun caranya. Ini tidak akan pernah berubah. Jadi apakah kalian ingin menjadi pembunuh ayahnya sendiri? Xia Linyu menyilangkan alisnya yang halus, tetapi saat itu sebuah suara yang membawa tawa dingin terdengar. Pembunuh ayahnya sendiri, bukankah itu sesuatu yang pernah kamu lakukan? Guru Woyun tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya yang jernih, dingin, dan gelap dibanjiri cahaya dingin yang redup. Jadi aku tidak keberatan melakukan hal yang sama padamu. Xia Linyu mundur ke belakang seolah-olah dia baru saja disambar petir. Fitur halusnya benar-benar kehabisan warna saat dia menatap Guru Woyun dengan tak percaya. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Xia Ming telah melakukan pembunuhan ayah. Apakah dia terlibat dengan kematian kakek? Saat Xia Linyu tiba beberapa saat kemudian, dia tidak terlalu jelas tentang apa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Xia Ming akan begitu kejam dan telah membunuh kakek mereka yang telah membawanya ke dunia ini dan mengasuhnya. Tidak, itu bukan salahku. Pelacur itu Qiyuna yang harus disalahkan untuk ini. Jika bukan karena dia, ini tidak akan pernah terjadi. Begitu dia selesai berbicara dan sebelum ada yang bisa bereaksi,
Xiaming tiba-tiba menyerang Qi Yuna dan melingkarkan tangannya erat-erat di lehernya. Pada saat itu Qi Yuna benar-benar tidak dapat berbicara saat dia menatap mata merah pria itu dengan ketakutan. "Pelacur, kamu berani memutarbalikkan kebohongan seperti itu kepadaku dan telah melakukan perzinahan dengan orang lain. Jika bukan karena kebohonganmu, betapa lebih diberkatinya aku sekarang." Xiaming mengencangkan cengkeramannya. Dia begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia ingin mencekiknya sampai mati. Qi Yuna tersentak tetapi tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara. Wajahnya benar-benar merah dan menatap Xia Cuksue dengan memohon yang tergeletak di lantai. Namun Xia Cuksue sekarang tidak berdaya untuk membela diri, jadi bagaimana dia bisa menolong ibunya? Ketika dia melihat tatapan memohon di mata Qi Yuna, dia dengan cepat berbalik dan tidak lagi menatap ibunya lagi. Ekspresi Qi Yuna dipenuhi rasa sakit dan putus asa saat melihat ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa Xia Cuksue akan memperlakukannya dengan cara ini di saat yang kritis. Xia Chuling akhirnya sadar kembali dari kebodohannya dan berlari ke arah Xiaming dan menangis terseduh-seduh. Dia kemudian mulai memukuli punggung Xiaming dengan tinju kecilnya. "Ayah yang buruk, biarkan ibu pergi, biarkan dia pergi." Xiaming yang marah menamparkan Xia Chuling dan melemparkan tubuh mungilnya keluar. Dia kebetulan mendarat di tiang batu dan darah mulai menyembur keluar dari bagian belakang kepalanya. Tubuh mungilnya merosot ke lantai saat kebingungan dan ketidakpastian berputar di matanya. Dia tidak bisa memahami situasinya. Mengapa ayah yang selalu mencintai dan menyayangi ibu mencoba membunuh ibu? Dia bertanya-tanya. "Ayah selalu memanjakan dan mencintaiku. Mengapa dia mengangkat tangannya melawanku?" Dia juga tidak bisa memahami ini. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang dia tidak akan pernah mengerti. Jantung Qi Yuna bergetar dan dua aliran air mata akhirnya mengalir di pipinya. Dia berbalik memohon ke arah Xia Cuksue sekali lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya, berhasil mengeluarkan permohonan dari ceruk tenggorokannya. "Selamatkan, selamatkan adik perempuanmu." Xia Cuksue menundukkan kepalanya, dan bahkan tidak melihat Xia Chuling yang sekarang terbaring di genangan darah. Hati Qi Yuna akhirnya putus asa. Tiba-tiba Qi Yuna tertawa terbahak-bahak. Dia mengumpulkan kekuatan yang dia tidak pernah tahu dia miliki dan mendorong Xiaming menjauh. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan dia mengarahkan tatapan yang dipenuhi dengan kebencian hitam dan dingin pada Xiaming. "Xiaming, tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang paling aku cintai di dunia? Tetapi kamu juga orang yang paling aku benci. Berapa banyak sumpah cinta abadi yang pernah kamu janjikan kepadaku? Kamu bahkan mengatakan bahwa suatu hari kamu akan mengambilku sebagai istrimu dengan cara yang adil dan terhormat. Namun pada akhirnya, setelah menunggumu, aku menerima kabar bahwa kamu menikahi nonamu." Qi Yuna dengan lembut menutup matanya dan hatinya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Sebenarnya Nona Mo juga agak menyedihkan, karena dia sama sekali tidak bersalah. Jika kamu tidak berencana untuk mendapatkan dia, dia tidak akan memiliki kasih sayang untukmu. Meski begitu aku tetap membencinya. Jadi bagaimana jika dia adalah orang yang menyedihkan? Itu salahnya karena membawamu pergi. Karena kamu sudah menikah dengan orang lain, mengapa kamu terus mengadiliku?
Aku kemudian memutuskan untuk berkumpul dengan peramal Tianxing, namun kamu telah kembali. Kamu bahkan berjanji kepadaku bahwa begitu kamu mendapatkan posisi Tuan Muda Xia, kamu akan segera menjadikanku istri sejatimu. Aku percaya kata-katamu, jadi aku telah meninggalkan peramal Tianxing dan mengikutimu kembali ke rumah keluarga Xia. Qi Yuna melebarkan matanya dan mengalihkan tatapan penuh kebenciannya dari Xia Ming dan mengalihkan perhatiannya ke Xia Cuksue. Pada saat itu wajahnya tidak lagi menunjukkan kebencian, yang tersisa hanyalah kekecewaan. Sue, semua yang telah kulakukan semuanya demi dirimu, namun pada akhirnya kamu hanya tertarik untuk menyelamatkan lehermu sendiri. Kata-kata Qi Yuna dipenuhi dengan keputusasaan. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Xia Cuksue akan menjadi orang yang begitu lemah. Namun untungnya aku masih memiliki Linger, aku masih memiliki dia. Qi Yuna tiba-tiba tersenyum dan senyumnya seperti bunga yang mekar. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Xia Chuling yang terbaring di genangan darah. Xia Cuksue ingin berbicara saat dia melihat sosok Qi Yuna yang pergi menjauh, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tutup mulut. Xia Chuling berbaring di genangan darah dengan mata terbelalak seolah-olah dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Darah mengalir terus-menerus dari bagian belakang kepalanya dan segera mewarnai lantai di bawahnya dengan warna merah cerah. Qi Yuna dengan lembut mengangkat tubuh Xia Chuling ke dalam pelukannya dan mengusap matanya yang lebar, menutup kelopak mata gadis kecil itu. Qi Yuna memiliki senyum yang sederhana dan elegan di wajahnya dan tidak lagi menunjukkan ekspresi marah yang dia tunjukkan sebelumnya. Linger, jangan takut, ibu akan menemanimu sekarang. Di masa depan kita bisa meninggalkan tempat ini, jauh, jauh di belakang dan kita tidak akan pernah melihat orang-orang ini lagi. Setelah dia selesai berbicara, Qi Yuna membanting tangannya dengan sekuat tenaga ke dadanya sendiri. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah dan wajahnya berubah pucat. Seluruh kelompok menyaksikan saat dia memegang tubuh Xia Chuling dekat dengan tubuhnya dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Pelacur. Xia Ming meludah sambil menatap dingin pada sosok kusut Qi Yuna. Senyum dingin dan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Tak lama kemudian dia berbalik ke arah Guru Oyun dan berkata, "Yuner, musuhmu sekarang sudah mati. Penghancuran ini dimulai karena Qi Yuna sehingga keluhan kita sebelumnya dapat dihapuskan. Aku berjanji bahwa mulai sekarang kamu dan Yuer adalah satu-satunya anakku. Tidak ada orang lain yang bisa melampaui tempat yang kalian berdua pegang di hatiku." Guru Oyun menatap wajah tak tahu malu Xia Ming dan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Meskipun benar bahwa semua ini dimulai karena Qi Yuna, aku masih percaya bahwa kamu adalah penyebab utamanya. Ekspresi Xia Ming berubah dengan cepat. Yuner, jika kamu bersikeras membunuhku, kamu akan dilemparkan ke neraka ke-18 untuk tidak pernah bereinkarnasi. Tiba-tiba tatapan dingin melintas di mata anak laki-laki berjubah ungu yang berdiri di sebelah Guru Oyun. Senyum iblis muncul di sudut bibirnya, dan tanpa menunggu reaksi Xia Ming dia melemparkan api ungu ke arahnya, menyalakan seluruh tubuh Xia Ming dengan suara menderu keras. Neraka ke-18. Anak laki-laki kecil itu tersenyum jahat. Bahkan jika dia masuk neraka, dia sebagai Tuan Zixi ditakdirkan untuk memerintah neraka. Siapa yang berani menentangnya kalau begitu?
Suaranya masih muda dan lembut, namun terdengar di setiap telinga dan mengguncang mereka. Mata Xiaming melebar karena terkejut, dia mengabaikan penderitaan yang dia rasakan dari nyala api yang menyala dan menatap lekat-lekat pada fitur kerubik anak laki-laki itu. Apakah kamu mengatakan bahwa namamu adalah Zixi? Zixi? Itulah nama Phoenix ilahi kuno. Si kecil ini adalah Phoenix ilahi kuno. Mungkinkah Guru Oyun telah membentuk kontrak dengan pagoda ilahi kuno? Mustahil? Itu pasti tidak mungkin. Di masa lalu dia tidak pernah bisa membuat kontrak dengan pagoda ilahi kuno. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kontrak dalam 6 tahun? Xiaming, kamu telah menyerah padanya tahun itu, jadi semua yang kamu alami sekarang adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Xiao Zixi melengkungkan bibirnya dan tersenyum jahat, dia kemudian mengalihkan mata ungunya yang menakutkan ke arah Xia Cuxue ketika kebencian dan jijik memenuhi tatapannya. Selain itu kamu ingin merebutku dan memberikanku kepada wanita ini. Aku, Zixi, tidak akan terikat pada sembarang orang. Dari generasi ke generasi dia adalah satu-satunya tuan yang pernah aku kenal. Selama jiwanya tidak hancur aku akan selamanya menunggu keberadaannya. Jika dia dimusnahkan, pagoda ilahi kuno dan aku akan menghilang dari dunia ini. Suaranya yang lembut dan muda bergema di seluruh aula seperti beban berat, dan menghantam hati setiap orang. Ekspresi Xia Linyu dipenuhi dengan kegembiraan, itu lebih dari cukup baginya untuk mengetahui bahwa saudara perempuannya memiliki pendamping yang setia dalam hidup ini. Jadi kamu adalah tuan sejati dari pagoda ilahi kuno. Lu Chen menutup matanya kesakitan, wajahnya yang tampan dipelintir dengan penyesalan, namun dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Penyesalannya bukan karena dia telah membunuh Xia Ruoyun, tetapi karena dia telah kehilangan dukungan yang begitu kuat. Jika dia menikahinya tahun itu, pagoda ilahi kuno Xia Ruoyun akan menjadi miliknya, selanjutnya daratan ini akan menjadi miliknya untuk diambil. Namun dia dengan mudah membeli kebohongan keluarga Xia dan membunuh tuan sejati pagoda ilahi kuno secara tidak sengaja. Selanjutnya dia telah membantu seorang penipu. Hati Lu Chen dicengkeram rasa sakit. Yuner. Dia membuka matanya dan menatap kesakitan pada fitur wanita yang jernih dan elegan. Dia berbicara dengan suara yang meneteskan penyesalan dan rasa malu. Aku telah tertipu tahun itu sebabnya aku berubah menjadi seperti ini. Aku tahu bahwa kamu membenciku, tetapi itu juga karena kamu telah merasakan cinta sehingga menyebabkan kebencianmu. Aku berharap bahwa kamu akan memberiku kesempatan untuk mencintaimu dan merawatmu. Aku, Lu Chen, bersumpah padamu bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Ya, dalam sudut pandang Lu Chen Guru Oyun masih mencintainya. Kalau tidak, mengapa dia memiliki kebencian yang begitu kuat terhadapnya? Senyum muncul di wajah Guru Oyun, membuat fitur yang sudah halus dan cantik menjadi lebih menarik. Namun matanya yang hitam dan gelap dipenuhi dengan ejekan, dia menatap Lu Chen dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika dia melihat senyum di wajah wanita itu, Lu Chen berasumsi bahwa dia masih memiliki kesempatan. Hatinya melompat kegirangan dan matanya melihat Guru Oyun seolah-olah dia diselimuti kehangatan sinar matahari yang lembut. Yuner, aku tahu kamu masih mencintaiku.
Karena itu masalahnya, mari kita pilih hari yang baik dan menikah. Xia Cuksue yang berdiri di sebelah Lu Chen merasakan tawa dingin yang berasal dari lubuk hatinya, saat dia menatap ekspresi tak tahu malu di wajah pria itu. Pria ini benar-benar pragmatis. Beberapa saat yang lalu dia telah membuat sumpah khusyuk kepadaku, tetapi tidak lama kemudian dia akan berbalik dan menyanjung wanita lain, pikirnya. Lu Chen. Senyum di wajah Gu Ruoyun semakin dalam. Dia mengangkat pandangannya pada pria yang berdiri di depannya saat dia berkata, "Aku membencimu, aku sangat membencimu sehingga aku sangat berharap bisa memotongmu menjadi berkeping-keping, membuat daging cincang darimu, lalu pergi ke hutan dan memberikannya ke anjing." Tentu saja kebencian semacam ini sama sekali tidak terkait dengan bentuk cinta apapun, tetapi berasal dari semua yang telah kamu lakukan pada Yuer. Aku tidak akan pernah tahan dengan siapapun yang telah menyakiti orang yang aku cintai, jadi bahkan dalam mimpiku, aku selalu melihat diriku kembali untuk membalas dendam. Wajah Lu Chen pucat pasi. Dia terhuyung mundur saat dia menggelengkan kepalanya dan menatap Gu Ruoyun dengan tidak percaya. "Tidak, aku tidak percaya. Kamu masih mencintaiku. Aku yakin itu. Yuner, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik di masa depan, apalagi yang kamu inginkan. Selain itu aku juga dapat bersumpah, bahwa mulai sekarang aku tidak akan menyentuh wanita lain selain kamu." Pada titik ini Lu Chen melembutkan nada suaranya dan berbicara dengan lembut. "Aku tahu bahwa aku tidak dapat dibandingkan dengan pria berambut perak di sisimu, tetapi apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa pria yang luar biasa dan kuat seperti dia pasti akan menarik banyak wanita di masa depan? Mengetahui harga dirimu, dapatkah kamu mentolerir seorang pria dengan 3 istri dan 4 selir? Hanya aku, Lu Chen, yang dapat mengabdikan hati dan jiwaku sepenuhnya untukmu, Yuner. Jika kamu memilihnya, kamu akan menyesalinya." Ketika datang ke kepribadian Xia Ruoyun, Lu Chen berpikir bahwa dia mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Seseorang seharusnya tidak menghakiminya hanya karena dia selalu terlihat begitu tenang dan tenang. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya, dia memiliki banyak kebanggaan. Laki-lakinya hanya bisa menjadi miliknya sendiri, dan dia tidak akan pernah memandang siapapun yang berniat memiliki 3 istri dan 4 selir. Apakah kamu yakin bahwa setiap pria menginginkan 3 istri dan 4 selir? Tiba-tiba aura familiar muncul di belakang Gu Ruoyun. Setelah merasakan aura itu, senyum muncul di mata Gu Ruoyun. Kilatan besar jubah merah tiba-tiba muncul dan menyelimuti Gu Ruoyun dalam pelukan. Rambut perak pria itu seperti dewa, dan pucatnya yang awalnya suram berubah menjadi senyuman ketika dia menatap wanita di sebelahnya. "Yuner, aku bermaksud menunggumu di luar, tetapi ketika aku mendengar kata-katanya, aku tidak bisa menahan diri untuk masuk. Maukah kamu memaafkanku?" Gu Ruoyun mengangkat bahunya. "Apakah kamu sudah menyuruh yang lain pergi?" Qian Beiye mengangguk patuh. "Mereka semua sudah pergi, selain itu kamu dapat yakin, karena aku dapat merasakan kehadiran siapapun jika mereka berada dalam jarak 100 meter dari sekitar kita. Maka tidak ada yang menahan kita."
Gu Ruoyun tersenyum, matanya kemudian tertuju pada wajah pucat Lu Chen. Lu Chen, Qian Bei adalah laki-lakiku, jadi dia milikku selama sisa hidupnya. Jika ada wanita yang ingin menyerahkan dirinya kepadanya, aku tidak keberatan membunuh mereka, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Mulut Xia Cuksue melebar karena terkejut, dia mungkin menyadari kesombongan dan kebanggaan Xia Ruoyun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat pernyataan yang keterlaluan. Lagi pula di daratan ini sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, bahkan suami dan istri yang paling pengasih dapat memiliki orang ketiga di tengah-tengah mereka. Selain itu sebagai seorang pria, terutama yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia membiarkan wanitanya sendiri bertindak begitu posesif? Tidakkah Gu Ruoyun akan takut disingkirkan oleh pria ini karena apa yang dia katakan? Pada saat ini Xia Cuksue benar-benar melupakan situasinya saat ini, bahkan teror yang dia rasakan pada awalnya telah hilang sama sekali. Sepertinya dia sudah bisa melihat nasib Gu Ruoyun yang dibuang dan dia tidak bisa menahan tawa jahat di dalam hatinya. Qian Bei menoleh ke arah Gu Ruoyun dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik tiada taraf. Dia kemudian berjanji padanya. Istriku, jangan khawatir, jika ada wanita yang berani melirikku, aku akan mencungkil matanya. Jika ada wanita yang berani memiliki niat terhadapku, aku akan memastikan bahwa 9 generasi keluarganya tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dia ingin menghancurkan 9 generasi keluarga seseorang hanya karena menyembunyikan niat terhadapnya. Wajah Xia Cuksue langsung berubah warna, dia menutup mulutnya karena terkejut dan mundur ke belakang. Dia tidak akan pernah percaya bahwa pria tergila-gila seperti itu bisa ada di dunia ini. Bahkan jika ada pria seperti itu, dia seharusnya tidak jatuh ke tangan wanita seperti Gu Ruoyun. Dia, Xia Cuksue, lebih menonjol daripada Gu Ruoyun dalam setiap aspek selain dari bakat. Apa yang dimiliki Gu Ruoyun sehingga Zixi akan melewati Xia Cuksue, dan bahkan pria yang luar biasa seperti itu akan mengabdikan dirinya untuk dia dan dia sendiri. Aku tidak percaya. Lu Chen menjerit. Aku tahu, kamu mengatakan semua hal ini dengan sengaja, hanya untuk menipu dia. Kamu hanya menyukai pagoda ilahi kuno sehingga kamu tidak memiliki niat baik sama sekali. Yuner, jangan percaya omong kosongnya. Akulah satu-satunya yang paling mencintaimu di dunia ini. Qian Bei tertawa, tak perlu dikatakan bahwa senyumnya benar-benar menakjubkan. Bahkan sebagai seorang pria, Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terpesona. Bagaimana mungkin seorang pria memiliki fitur yang begitu indah? Jika dia seorang wanita, dia pasti akan dianggap sebagai kecantikan nomor 1 di daratan dan tidak ada yang bisa melampaui kecantikan ini selama berabad-abad. Qian Bei tidak banyak bicara padanya. Sosoknya yang merah tua kemudian muncul di depan Lu Chen seperti hantu. Oleh karena itu Lu Chen tidak pernah melihatnya bergerak dan juga tidak bisa berteriak minta ampun. Yang bisa dia rasakan hanyalah sensasi dingin yang menakutkan meluncur ke tenggorokannya dan memasuki organ vitalnya. Kamu, apa yang baru saja kamu masukkan ke dalam mulutku? Lu Chen buru-buru memasukkan jarinya ke tenggorokannya dan mencoba menggali apapun yang terpaksa dia telan, namun tubuhnya sudah menelannya sehingga tidak ada cara baginya untuk memuntahkannya.
Qian Bei melirik Lu Chen dan mengalihkan perhatiannya ke Xia Linyu. Aku baru saja memberinya buah jiwa yang menggerogoti. Aku telah menemukan buah jiwa yang menggerogoti ini secara tidak sengaja, tetapi khasiatnya tidak terlalu bagus. Itu membuat siapa saja yang mengonsumsi buah tersebut tidak bisa mati selama 3 hari. Ini juga berarti bahwa apapun yang kamu lakukan dia tidak bisa mati, bahkan jika kamu memenggal kepalanya, dia akan tetap hidup. Namun setelah 3 hari, buah jiwa yang menggerogoti ini secara bertahap akan memakan jiwanya sampai dia tidak ada lagi di dunia ini. Harga buah jiwa yang menggerogoti agak curam, bahkan jika itu memberikan satu keabadian selama 3 hari, itu akan mengubah jiwa seseorang menjadi abu pada akhirnya. Tidak ada yang akan menggunakannya untuk memperpanjang umur mereka sendiri. Mata Xia Linyu berbinar dan wajahnya yang halus bersinar sambil tersenyum. Terima kasih kakak ipar. Kata-kata kakak ipar membuat hati Qian Bei meleleh. Fitur ketampanannya yang tiada taranya berkembang dengan senyum yang memikat dan menggoda. Mata merahnya tidak lagi menahan udara awalnya yang suram. Adik iparku telah diganggu, sehingga sebagai kakak iparnya aku harus membantunya melampiaskan amarahnya. Tidakkah kamu setuju istriku? Guru Woyun memutar matanya ke arahnya dan membalas, merasa tak berdaya. Siapa yang kamu panggil istri? Kamu telah menyebutkannya sendiri bahwa aku adalah laki-lakimu. Bukankah ini berarti kamu telah setuju untuk menikah denganku? Qian Bei menatap Guru Woyun dengan sedih dan menjawab dengan sedih. Istriku, karena kamu telah mengatakan hal-hal semacam ini, kamu tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki lebih banyak buah itu? Guru Woyun mengangkat alis. Berikan ke Xia Ming dan Xia Cuksue juga. Mendengar ini Xia Cuksue dan ayahnya langsung pucat pasi. Xia Ming yang ditelan api ungu meraung marah. Xia Ruoyun, kamu lebih buruk dari binatang. Kamu ingin membunuh ayahmu sendiri. Kamu pasti akan diretas menjadi ribuan keping. Guru Woyun tersenyum lalu menoleh ke arah Xiao Zixi yang tetap diam. Zixi, apimu tidak cukup kuat. Kenapa dia masih bisa berbicara? Penampilan Qian Bei sudah membuat Xiao Zixi sangat kesal. Sekarang setelah mendengar kata-kata Guru Woyun, dia segera menyerang Xia Ming dengan marah dan memadamkan apinya dengan ekspresi suram di wajah kecilnya. Diretas menjadi ribuan keping, kamu tampaknya sangat menikmati ungkapan ini. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mengalami perasaan tubuhmu diretas. Jangan khawatir, aku tidak memiliki buah jiwa yang menggerogoti. Tetapi setiap potonganku akan dieksekusi dengan sempurna. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saat Xiao Zixi berbicara, gelombang belati muncul di tangannya. Wajah kecilnya tetap tenang saat dia tanpa ampun mendaratkan pukulannya, memotong kulit Xia Ming bersama dengan dagingnya. Darah merah segar mulai mengalir ke seluruh lengannya. Xia Ming menjerit menyayat hati saat air mata mengalir di pipinya. Dalam kehidupan ini dia telah mengalami luka yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak ada yang begitu menyakitkan seperti ini. Ini baru potongan pertama dan kamu sudah merasa tak tertahankan. Kita masih memiliki 999 potongan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum potongan terakhir jatuh. Xiao Zixi mencibir, dan melampiaskan semua rasa frustrasinya pada Xia Ming.
Pada saat ini Xiaming tiba-tiba mulai iri pada Qi Yuna yang bisa mati dengan mudah tanpa harus menanggung siksaan seperti itu. Dia sebaliknya, benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika dia benar-benar akan dipotong 1000 kali, dia lebih baik mati di tempat dan selesai dengan itu. Xia Cuksue meringkuk menjadi bola, seluruh wajahnya dipenuhi teror dan dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Meskipun pisau itu hanya memotong tubuh Xiaming, dia bisa merasakan penderitaannya yang luar biasa juga dan ketakutan ini mendorong Xia Cuksue ke ambang kegilaan. Tolong, aku mohon lepaskan aku mohon, lepaskan aku. Kaki Xia Cuksue menyerah, dia berlutut di tanah ketika dia berseru dengan air mata di matanya. Aku tidak ingin memakan buah jiwa yang menggerogoti dan aku juga tidak ingin diretas menjadi ribuan keping. Aku akan melakukan apa saja selama kamu mengampuniku. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat berlari menuju Qianbei. Tuan, aku rela menjadi budakmu selama kamu membiarkan nyawaku. Aku akan melayanimu dan saudara perempuanku selama sisa hidupku. Qianbei sangat memahami arti di balik kata melayani. Seketika mata merah darahnya bersinar dengan kebencian saat dia meraung dengan dingin. Pergi. Gelombang besar energi meledak dari Qianbei. Tangan Xia Cuksue yang telah memegangnya segera dipotong. Darah mulai keluar dari tunggulnya dan tubuhnya terlempar jauh, mendarat dengan keras ke dinding. Darah juga mulai memercik dari mulutnya. Pria ini benar-benar tidak berperasaan. Aku masih wanita tercantik di negara angin melayang namun dia mampu menahan godaan wanita cantik sepertiku. Mungkinkah dia tidak mampu menahan dorongan seksualnya dan kata-kataku telah memprovokasi dia? Itu benar, itu pasti, dia benar-benar tidak percaya bahwa pria manapun bisa begitu setia hanya pada satu wanita selama sisa hidupnya, dia pikir. Sebelum Xia Cuksue bisa keluar dari fantasinya, pria berjubah merah itu sudah berada tepat di depannya. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia menatap sosok tinggi pria itu, Xia Cuksue merasakan beban yang kuat di atasnya yang hampir membuatnya mati lemas. Tuan, aku mohon, tolong lepaskan aku. Bahkan sekarang dia masih berusaha untuk menarik perhatiannya dan membujuknya untuk memiliki perasaan yang lembut dan protektif untuk seks yang lebih adil karena dia adalah seorang wanita dan untuk menyelamatkan hidupnya. Begitu dia memasuki rumah pria ini, dia akan memiliki cara lain untuk berurusan dengan Guru Oyun. Bagaimana kamu memperlakukan Yuner di masa lalu? Qianbei tersenyum, namun sementara senyumnya tampak luar biasa, itu memberi Xia Cuksue perasaan yang agak jahat, seolah-olah pria di depannya akan membunuhnya tanpa ampun. Xia Cuksue hendak menjelaskan dirinya sendiri sampai dia melihat tatapan haus darah di mata pria itu. Semua kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Dan lagi, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku bisa menebaknya sendiri. Qianbei dengan lembut mengangkat matanya, wajah tampannya yang tak tertandingi bersinar dengan senyum haus darah. Bagaimanapun kamu telah memperlakukannya di masa lalu, aku akan mengembalikan semuanya kepadamu 100 kali lebih banyak. Yuner adalah cinta dalam hidupku dan juga kekasih yang telah aku cari mati-matian selama lebih dari 10.000 tahun. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya.
Dia memang telah mencarinya selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa tahan melihat dia diganggu oleh siapapun? Tidak. Xia Cuksue menggelengkan kepalanya saat tubuhnya bergeser ke belakang, namun semua yang ada di belakangnya hanyalah dinding yang sedingin es. Dia tidak punya tempat lain untuk kembali dan hanya bisa melihat tanpa daya pada pria tampan yang tak tertandingi di hadapannya dengan air mata di matanya yang indah. Yu Nyao dan binatang spiritual lainnya semua memelototi Xia Cuksue dengan jijik. Qian Beiye telah membuatnya sangat jelas, namun dia masih ingin mencoba dan membuat kesepakatan. Jika itu bukan mencari kematian, lalu apa itu? Mengetahui metode Qian Beiye, nasib wanita ini mungkin tidak akan lebih baik dari Xia Ming atau Lu Chen.